A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk sama-sama balik lagi barengan sama program Bincang Seru. Ya, sahabat Uma ya. Bincang Seru kali ini kita bakalan ketemuan sama salah satu komunitas yang namanya adalah Gerakan Infak Beras Bandung. Nanti kita ketemuan sama Bang Irfan Cahyanto selaku Brands manajernya gitu. Ya gimana sahabat Uma, apa kabar hari ini? Puasanya belum batal kan ya? Ya, jadi buat teman-teman yang penasaran kita hari ini live sama siapa? Kita barengan Bang Irfan Cahyanto dari Gerakan Infak Beras Bandung. Udah sama Bang Irfan nih, Bang Irfan. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Masih puasa. Iya, masih puasa, agak lemes sih. Dari pagi soalnya belum makan. Tadi ya. Oh, tapi kayak seger banget, Bang. Kayaknya sih baru buka ya. Ini jangan memperlihatkan kalau badan kita lemes. Meskipun dari pagi belum makan kan? Oh gitu. Nah, Bang Irfan, iya. Live dari mana nih Bang Irfan? Di rumah aja atau di mana nih? Kebetulan ini sekarang live dari kantor officialnya Gerakan Infak Beras Bandung. Oh, officialnya Gerakan Infak Beras Bandung. Di mana? Iya, boleh tahu di mana kantornya? Jalan Puridago Timur 1, nomor 29 di Arca Manik Bandung. Bukan di Dago ya, takutnya salah. Salah ya. Puridago Timur 1, nomor 29 Bandung. Siap. Buat sahabat Uma yang pengen mengirimkan pertanyaan nih ya seputar apa namanya terkait infak beras Bandung ini kayak gimana. Jadi sahabat Uma bisa ngirimkan pertanyaan, klik tombol pensil di bawah ya. Jangan lupa sertakan hashtagnya itu adalah indahnya bersedekah gitu. Sahabat Uma juga jangan lupa ajak keluarga dan sahabat sekalian dengan share link Uma live stream ini ya. Terus pada bulan Ramadan ini juga insya Allah Uma akan ada tayangan Uma live stream dari para asatidz, komunitas, serta banyak influencer gitu ya. Jadi selain itu ada juga program pesantren kilat dengan beragam misi seperti tahsin Al-Quran, kemudian juga nanti ada tanya jawab dengan para asatidz dan kuis hadiah untuk sahabat Uma semuanya. CR tuh ya, Masya Allah. Pastikan sahabat Uma ini bisa memanfaatkan Uma live stream serta program Ramadan Uma. Insya Allah berkah Ramadan yang kita dapatkan bersama. Gitu. Langsung kita ngobrol, bincang seru barengan Bang Irfan Cahyanto. Siap, Bang? Siap, Kang Raka. Masih ya. Bincang seru. Ini jam-jamnya ini sebenarnya. Jam-jam gawat ya, jam-jam gawat ngantuk. Jam-jamnya gawat ya. Jam-jamnya ngantuk. Tapi nggak apa-apa, biar kita seru-seruan di sini, dibincang seru, biar nggak ngantuk. Ya daripada tidur kan lebih manfaat buat dengerin live stream barengan komunitas Gerakan Infak Beras Bandung. Bang Irfan, ini ya, boleh nggak diceritain GIB ini atau Gerakan Infak Beras Bandung ini apa sih, dan udah lama di Gerakan Infak Beras Bandung, dan Gerakan Infak Beras Bandung ini udah ada sejak kapan di Bandung khusus? Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Uma live streaming. Gerakan Infak Beras Bandung ini, alhamdulillah saat ini sudah masuk seri ke-44. Jadi seri ini kami hitung per bulan. Nah, berarti kalau kita runut ke belakang, Gerakan Infak Beras ini sudah ada 44 bulan yang lalu. Atau sekitar 3 tahun setengah. Jadi 3 tahun setengah. Infak Beras Bandung ini datang dari Kalimantan Barat yang diketuai, yang dikomandoi oleh guru kita Ustadz Lukmanul Hakim sejak hampir 3 tahun setengah yang lalu. Jadi kalau kita lihat sekarang 2020 berarti 2017 ya. 2017 pertengahan Ustadz Lukman bedah buku. Waktu itu bedah buku yang sekarang kita kenal dengan Mustahil Miskin. Mustahil Miskin. Kota Bandung. Kemudian disitulah tercanang kegiatan infak beras Bandung. Jadi
Bandung ini merupakan kota kedua yang menjadi cabang dari gerakan infak beras yang diprakarsai oleh guru kita Ustadz Lukmanul Hakim. Gitu Kang Raka. Jadi sekarang sudah di seri 44. Alhamdulillah, doakan ya kami biar terus bisa istiqomah hingga berpuluh-puluh bulan, beribu-ribu bulan berikutnya kami terus bisa membahagiakan sahabat yatim dan para penghafal Quran. Gitu Kang Raka? Oke, berarti concernnya adalah Kang lebih ke sahabat yatim dan penghafal Quran gitu ya program-programnya? Iya, jadi gerakan infak beras ini sendiri kalau dilihat dari namanya gitu ya, gerakan infak beras. Nah, mungkin sebagian pendengar melihat, oh yang kami berikan adalah beras. Oke, bisa saja, tapi kami di sini lebih banyak dan mengarahkan kepada para donatur ataupun orang tua asuh untuk memberikan dalam bentuk dana dan tidak perlu besar. Dana ini akan kami belikan beras, dan berasnya ini kami distribusikan yang tadi Kang Raka juga sebutkan ke sahabat yatim dan penghafal Quran maupun fisabilillah. Jadi uang yang kami kumpulkan tadi kami belikan beras, berasnya kami distribusikan ke sahabat yatim dan penghafal Al-Quran yang khususnya ada di Bandung Raya, Kang Raka. Itulah gerakan infak beras Bandung. Oke? Kang Raka? Oh gitu. Jadi fokusnya memang untuk sahabat yatim dan penghafal Quran ya Kang ya. Jadi ya, betul sekali. Program-programnya juga, apakah programnya cuma beras aja Kang untuk di infak beras Bandung ini? Terus kadang kan netizen tuh pada nanya gitu, kok infak beras Bandung ini ngirimnya beras gitu kan? Kenapa nggak ngirimnya telur gitu ya? Kenapa harus beras kan? Oke, kenapa harus beras? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya dari para donatur juga, dari para relawan. Nah, relawan kita namanya Paskas, ya kan? Kenapa sih harus beras? Jadi masyarakat Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras. Bisa dibilang kalau nggak makan beras itu dibilang belum makan. Misal, Kang Raka, saya kasih roti gandum gitu ya, yang karbonya itu hampir sama dengan beras. Tapi pasti Kang Raka juga akan nyari, nasi ada nggak nasi? Gue belum makan nih. Maka atas dasar karena itu, belum makan nasi. Karena belum makan nasi, ya kan? Atas dasar itu, kami fokus BNB gitu ya, bertumbuh, netes dan bukan hanya di beras. Kenapa? Karena beras ini tadi merupakan makanan pokok masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Terus dengan makan nasi, meskipun mungkin tidak ditemani oleh lauk yang lain, tapi perut itu bisa kenyang. Maka kami bertumbuh, netes, dan yang kami fokuskan sekarang saat ini baru di beras, belum ke yang lain. Gitu Kang Raka. Karena apa? Masih banyak sekali pondok binaan yang sekarang menjadi mitranya gerakan infak beras Bandung belum mendapatkan atau belum kebagian beras dengan porsi yang seharusnya. Itu yang menjadi fokus kita sekarang. Iya. Gitu, Kang, terkait dengan porsi beras yang seharusnya didistribusikan gitu ya kepada para santri yatim dan penghafal Quran. Itu normalnya atau bagusnya tuh berapa sih untuk per anak tuh Kang? Jadi gini. Iya. Jadi kami ini punya standar sendiri berapa kilogram beras yang biasanya dimakan oleh santri dalam 1 bulan. Nah, standar yang ditetapkan oleh kantor pusat, jadi kami punya pusat ya di Kalimantan Barat yang langsung dikomandoi oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Kalau standar dari kantor pusat itu sebesar 7 kg per santri per bulan. Nah,
Tapi untuk Bandung saat ini kami baru bisa memberikan dengan standar 5 kg beras per santri per bulan. Nah, dari 5 kg saja untuk saat ini masih banyak sekali pondok yang belum mendapatkan beras. Jadi karena mereka belum mendapatkan beras, kan mereka punya beras sendiri. Nah, kadang di pemikiran masyarakat kita, karena ketidaktahuan informasi gitu ya, miskomunikasi, mereka berpikir pondok itu aman, tapi ternyata tidak. Maka atas dasar inilah kami bergerak, kami turun, kami periksa, cek lapangan, dan kami banyak sekali temukan pondok yang masih jauh dari standar. Boro-boro 5 kg per santri. Bisa saja mereka hari ini makan, besok mereka puasa. Lusa mereka makan, besok puasa lagi. Kalau kita lihat puasa Daud. Tapi puasa Daud ini yang dipaksakan, bukan yang diniatkan. Nah, itu yang menjadi jadi bukan alasan karena niatnya untuk menambah ibadah dengan puasa Daud, tapi memang karena nggak ada bahan makanan gitu ya Kang ya? Betul sekali. Nah, atas dasar inilah kami turun, kami berikan beras ke pondok-pondok pesantren, penghafal Al-Quran maupun panti asuhan, karena kami banyak sekali menemukan kondisi di lapangan yang ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, terutama beras. Gitu kan, Raka? Gitu. Nah, kalau tadi Bang Irfan bilang kondisi gitu ya, berarti kan Bang Irfan sering sekali gitu terjun ke lapangan untuk melihat langsung gimana keadaan para santri yatim menghafal Quran gitu ya. Kemudian kalau Kang Irfan sepanjang perjalanan Gerakan Infak Beras Bandung ini gitu ya, membersamai Gerakan Infak Beras Bandung ini, gimana sih kondisi mereka yang menurut Bang Irfan itu paling, aduh ya Allah ini memprihatinkan banget. Ada nggak sih di lapangan itu contohnya tuh kayak gimana sih kondisi realnya mereka? Nah, kalau kita ceritakan semua mungkin nggak akan cukup ya 1 jam ya. Jadi yang saya ambil beberapa kejadian yang saya temukan langsung gitu ya. Yang paling ngena gitu. Yang paling ngena. Nah ini, terakhir kemarin ada salah satu pondok binaan kita, santrinya umur paling besar itu 7 tahun, penghafal Quran di Cianjur, nama pondoknya Al-Quds, nama ustadznya Ustadz Maksum. Saat berbuka puasa, mereka itu hanya makan nasi sama pilus. Nasi sama pilus aja, Kang? Pilus. Ya mungkin mereka berpikir mainnya dari rasa pilus gitu ya. Pilus sapi bakar, pilus barbecue gitu ya. Pilus apa gitu ya. Mungkin mereka melihat dari sisi rasanya. Jadi itu yang baru kita temukan bulan kemarin. Jadi mungkin kita pilih makanan. Hari ini makan ayam, besok makan ikan, lusa makan daging, nanti malam makan puding dan segala macam. Tapi ternyata saudara kita yang saat ini sedang menghafalkan Al-Quran, yang kemarin kita temukan makan nasi, buka puasa ya ini ya, makan nasi bareng pilus. Itu satu. Yang kedua, saya pernah menemukan juga ada salah satu panti, ini panti asuhan, mereka tidak nyimpan beras. Tapi yang mereka simpan itu gabah. Jadi mereka proses dulu, baru jadi beras, baru bisa mereka makan. Kemudian ada juga banyak sebenarnya, ini juga saya temukan di Cililin, ada pondok yang makannya itu nasi, lauknya mie. Ya, nasi lauknya mie dan nggak boleh nambah. Nggak boleh nambah. Padahal mie instan doang itu, Kang. Mie instan. Penghafal Quran. Pondok-pondok pesantren. Itu yang satu panti asuhan. Itu yang saya temukan sendiri di Kota Bandung. Di Bandung Raya ya, bukan di Kota Bandung. Itu saya di Bandung Raya. Karena itu daerah Cililin, terus daerah Cianjur, ya kan, udah agak jauh dari Bandung. Terus daerah Kota Bandung yang satu lagi, panti asuhan. Gitu Kang Raka. Oh gitu. Jadi itu keadaan kondisi yang begitu memprihatinkan itu kan, itu masih ada di dalam kota sendiri dan lingkungannya masih dekat gitu ya dengan kita gitu. Dekat. Makanya itu yang makan gabah.
Bukan Betul. makan gabah ya. Yang masih dalam bentuk gabah gitu ya. Iya, masih dalam bentuk gabah. Jadi benar-benar. Jadi infak beras ini hadir untuk sebagai solusi untuk mereka yang memang kebutuhan makanan pokoknya masih jauh dari kata layak seperti itu ya. Makanya infak beras hadir untuk memberikan beras terbaik buat sahabat yatim dan penghafal Quran. Jadi teman-teman sahabat umat semua yang ada di rumah yang masih nyisain makanan gitu ya, masih nyisain makanan habis makan di restoran atau di rumah sendiri, bahkan sekarang bulan puasa ini biasanya makan kita tuh berlebih gitu ya, kayak balas dendam gitu ketika buka puasa. Makanya banyak sekali makanan yang bisa, makanya perlu diingat bahwa ada saudara-saudara kita di luar sana, sahabat yatim dan penghafal Quran yang butuh justru lauk pauk aja mereka masih jarang gitu ya. Makanya jangan sampai buang-buang makanan gitu. Bang Irfan, tadi Ya, Bang Irfan kan bilang si gerakan infak beras ini lahir awalnya itu di pusatnya kota Pontianak, betul ya? betul. Kota Pontianak. Kemudian juga ada di kota Bandung. Nah, itu apakah hanya dua itu saja, Bandung dan Pontianak, atau ada kota-kota lain yang sama punya gerakan infak beras juga? Oke, jadi gini, uniknya ya, saya bisa bilang ini uniknya. Gerakan infak beras ini membawa nama daerah. Dengan maksud dan tujuan, daerah yang berhasil mengumpulkan uang donasi, uang yang terkumpul itu juga digunakan untuk daerah tersebut. Jadi, gerakan infak beras Bandung mengumpulkan donasi dari masyarakat Kota Bandung. Uang yang terkumpul ini untuk didistribusikan di pondok-pondok pesantren daerah Bandung Raya. Bahkan kami sudah mau mencakup Jawa Barat untuk gerakan infak beras Bandung. Kemudian kalau daerah lain gimana? Ada nggak? Alhamdulillah, kalau nggak salah sekarang tuh sudah hampir ada di 55 kota dari Aceh sampai Papua. Jadi ada gerakan infak beras Aceh, gerakan infak beras Jambi, Palembang, turun ke bawah Banten, terus ada Tangsel, Depok, Bogor, Karawang, Bandung, Garut, next ada Cirebon, terus ada di Solo, Semarang, Jogja, Kalimantan itu penuh, terus Sulawesi, bahkan sekarang sudah ada di titik terjauh itu gerakan infak beras Papua. Infak Gitu, beras kan. Papua, Masya Allah. Iya. Berminat ke Papua? Silahkan, boleh. Boleh ya. Bang Irfan, tadi kan Bang Irfan sempat nyebutin ada Paskas gitu. Paskas itu apa sih sebenarnya? Kalau misalkan Raka nih tahu dari beberapa komunitas gitu ya, dipanggilnya biasanya volunteer gitu. Tapi ini beda nih, gerakan 14 Bandung punya volunteer ya, yang namanya ini adalah Paskas. Paskas itu apa? Oke. Sebenarnya Paskas itu sebuah singkatan. Mungkin sangat identik sekali dengan TNI Angkatan Udara ya. Ya, betul. Paskas gitu kan. Begitu orang dengar Paskas arahnya imajinasinya tuh ke TNI Angkatan Udara. Betul. Tapi di sini Paskasnya kami ini adalah sebutan spesial untuk para relawan. Jadi pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh, Masya Allah. Itulah kepanjangan dari singkatan dari Paskas itu sendiri. Terus kenapa pasukan? Karena memang kami dikomandoi oleh langsung guru kita Ustaz Lukman yang memberikan singkatan ini, nama ini, dikomandoi untuk bergerak sama-sama mencari amal soleh, maka diberi nama pasukan amal soleh. Gitu, Kang Raka. Gitu. Jadi Paskas ini nggak cuma sekedar nama, tapi ternyata filosofinya luar biasa ya, Kang Irfan ya. Iya, insya Allah tujuannya memang seperti itu. Jadi sekarang nih relawan, volunteer atau Paskas yang sudah bergerak di gerakan infak beras Bandung ini kira-kira jumlahnya berapa? Dan mereka apakah setiap hari datang ke kantor atau memang tergantung ada program apa misalkan? Itu gimana tuh kan? Kan sampai tahu ada sahabat Uma di sini yang pengen gabung jadi Paskas beramal soleh barengan infak beras Bandung ya kan? Gimana tuh Kang? Boleh. Oke, jadi gini. Saya cerita sedikit gitu ya biar enak. Gerakan infak beras Bandung ini berawal dari sebuah komunitas dari 44 bulan yang lalu. Dari sebuah komunitas yang namanya Gerakan Infak Beras Bandung,
mengumpulkan relawan yang namanya Paskas. Alhamdulillah atas izin Allah berkembang. Saya gabung di Gerakan Infak Beras Bandung ini di tahun 2018, bulan Februari. Nah, gabung menjadi Paskas, menjadi relawan gitu ya. Terus ke kantor nggak? Ya enggak, karena saat itu belum ada kantor. Jadi kita belum punya kantor, teman-teman yang bergerak asabikuna awalun gitu ya, masih pindah dari suatu kafe ke kafe yang lain untuk membicarakan dari gerakan ini. Terus berkembang. Alhamdulillah waktu itu kita punya kantor dengan ruangan yang sangat sederhana. Di situ kita mulai membuat berbagai macam kegiatan. Terus paskas-paskas yang tadi, yang mungkin awalnya itu tidak berkantor, sudah mulai ada yang masuk kantor. Nah, semakin berkembang, tapi nggak semuanya, karena kalau saya data, paskas yang terdata ini hampir 200-an. 200 lebih. 200-an. Banyak kan ya, enggak. Kalau kantor diisi oleh 200 orang, itu kemungkinan sudah perusahaan multinasional. Harus punya tower sendiri kan kalau itu. Iya, makanya. Jadi, yang berkantor tadi mulai bikin badan hukum. Namanya Baitul Mal Munzalan Indonesia. Dan karena kita di Bandung, Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Bandung. Nah, yang tadi itu paskas-paskas yang masuk menjadi karyawannya BMI, itu jelas berkantor. Kurang lebih sekarang ada 30 karyawan. Dari paskas menjadi karyawannya BMI. Terus paskas yang lain gimana? Paskas yang lain sifatnya kerelawanan. Tidak berkantor, tapi kalau mau datang ke kantor, mangga. Terus kapan biasanya teman-teman paskas itu kumpul? Pas ada kegiatan, terutama distribusi beras. Jadi kalau sudah distribusi beras, itu paskas-paskas pada kumpul semua, berlomba-lomba untuk bisa nganterin beras ke pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran, ke panti asuhan, untuk ketemu dengan adik-adik penghafal Quran, untuk bisa mendapatkan doa dari mereka. Kenapa? Karena tidak sedikit banyak sekali keajaiban yang muncul setelah mereka melakukan distribusi beras Karaka. Gitu, Masya Allah. Jadi paskas ini gitu ya, pasukan amal soleh ini volunteer atau relawan yang mungkin ya kan sudah tergantung dengan minat mereka masing-masing gitu ya. Minat mereka masing-masing, mereka misalkan bisanya, aduh saya pengen bantu ini misalkan, mereka bantu ini, pengen ngangkut beras, tapi kebanyakan kayaknya ngangkut beras ya Kang ya, untuk sahabat yatim dan penghafal Quran. Halo Kak? Halo? Kurang jelas? Gimana? Jadi paskas ini kebanyakan tertariknya buat ngangkut beras gitu ya, kayaknya banyaknya ya. Iya, jadi tadi yang Kak bilang, paskas ini ibarat kapal ya, saya analogikan sebagai sebuah kapal. Kita itu yang pertama yang merupakan hal yang paling penting adalah satu tujuan. Apa yang kita cari? Ya surganya Allah. Nah, cara cari surganya Allah dengan mencari ridhonya Allah. Nah, karena tidak ada orang yang masuk surga dari amal solehnya. Jadi jangan berpikir, wah saya sudah gabung di Paskas, sudah berlabelkan pasukan amal soleh, saya bisa masuk surga. Belum tentu kan? Kalau Allah tidak ridho, kalau ridho Allah tidak turun, sudah dipastikan kita tidak akan bisa masuk surga. Maka tujuan kita tadi untuk bisa masuk ke surganya Allah, kita harus mendapatkan ridhonya Allah. Nah, satu kapal nih, kapalnya sudah satu tujuan. Paskas yang gabung di sini, semuanya satu tujuan. Kemudian, yang tadi Kang Raka bilang, semua yang punya kemampuan, apapun kemampuannya, itu bisa diakomodirkan. Misal, saya bisa bikinkan video. Saya bisa buat desain. Saya bisa ngangkat beras. Saya bisa nyetir mobil. Saya bisa jualan misalnya, atau mengajak orang untuk berinfak, kita lakukan.
Jadi apapun kemampuan kita lakukan semua untuk sama-sama membesarkan agama Allah lewat gerakan ini. Gitu Kak Raka. Masya Allah. Jadi membesarkan agama Allah dengan potensi dirinya masing-masing gitu ya. Jadi insya Allah nih ya gerakan infak beras Bandung ini nggak cuma relawan yang cuma kumpul-kumpul aja gitu ya, nggak cuma kumpul datang terus pergi, tapi insya Allah di infak beras Bandung ini sahabat umat juga bisa mengembangkan diri masing-masing gitu, karena banyak sekali media-media yang bisa dimasuki dari teman-teman yang punya beda kayak gitu. Terus Bang Irfan, betul sekali. Tadi kan Bang Irfan bilang program-program dari gerakan infak beras Bandung ini memang concernnya adalah untuk sahabat yatim yang paling unggul dan banyak orang minat untuk ikut gabung nih donasi. Program apa sih itu kan? Oke. Ya, yang paling banyak orang ikut ambil andil dan donasi ya di gerakan infak beras. Jadi gerakan infak beras ini yang juga merupakan gerakan utama kita, memang diarahin semua donatur itu arahnya ke sana. Gitu Kang Raka. Jadi memang semuanya diarahin untuk berdonasi di infak beras. Kenapa? Tadi kebutuhan kita masih besar sekali. Ini sekarang nih, ini kita lagi live, teman-teman yang lain juga lagi meeting untuk rencana distribusi bulan depan. Target kita ini sekitar 70 ton Kang Raka. 70 ton, dari kebutuhan kita tuh 92 ton. Mudah-mudahan Allah izinkan terwujud, bisa kita penuhi semua kebutuhan dari santri-santri penghafal Quran maupun panti asuhan di Kota Bandung. Itu Kang Raka. Oke, Kang Raka? Oke, Tes. Kang Irfan. Siap. Oke, masih kedengeran suaranya? Oke, Kang Irfan. Nah, untuk masih. Gerakan infak beras Bandung ini gitu ya. Tadi Bang Irfan bilang target infak beras ini ternyata masih jauh gitu ya. Masih jauh dari kata sukses gitu ya gerakannya. Tapi dari Bang Irfan sendiri sebenarnya target yang belum tercapai dari infak beras Bandung ini apa aja sih, atau berapa jumlah santri yang seharusnya kita bantu untuk lebih tercapai lagi targetnya? Harus berapa jumlah santri yang kita bantu? Atau harus berapa ton beras kah yang harus didistribusikan? Nah, iya. Ini pertanyaan yang sebenarnya agak sulit dijawab ya. Kenapa? Sulit ya Kang ya? Sulitnya ini karena hampir ya, Kang Raka, hampir setiap bulan data pondok yang masuk itu selalu ada yang baru. Jadi misal di bulan Januari kita bilang, oke, target 50 ton ya kawan-kawan. Ternyata akhir Januari masuk 20 pondok. Oh, oke, pindah lagi. Berarti datanya naik lagi kawan-kawan, bulan depan 60 ton. Ternyata bulan Februari masuk lagi data pondok yang baru. Masuk lagi ya. Yaudah, bulan Maret tambah ya 70 ton. Ternyata Maret masuk lagi yang baru gitu loh. Jadi kalau kami lihat memang ternyata kebutuhan beras dari pondok pesantren yang ada di Bandung Raya sendiri ini masih banyak sekali gitu ya. Dan kami memang tidak menggunakan data yang sifatnya itu mungkin nyari dari internet atau nyari dari bagian-bagian lain, enggak. Tapi kami memang sistem survei, Kang Raka. Begitu kita dapat data, kita datengin, benar nggak ada pondoknya. Kalau jadi ada, memastikan gitu ya, memastikan agar. Kenapa? Supaya beras kita juga diterima oleh yang tepat, oleh orang yang emang santri yang membutuhkan dan santri yang bergerak. Betul. Berasnya ini kan ada standar khusus kah dari gerakan infak beras Bandung terkait berasnya ini kondisinya harus kayak gimana gitu untuk adik-adik santri yang tidak menghafal Quran? Jadi gini, nah ini pertanyaan menarik ya. Kenapa? Balik lagi ke tadi yang di awal. Kenapa kita terima duit, nggak terima beras? Benar. Karena kita menjaga kualitas beras. Beras yang kita kasih, insya Allah kualitasnya adalah kualitas yang nomor 1. Saat ini, beras yang kami gunakan itu spesial dari Mentik Delanggu.
Mentik Delanggu. Beras Solo. Nah, itu beras yang sekarang kita pakai, berasnya para menteri. Saya bocorkan harganya tuh 15.000 per kilogram. 15.000 per kilo, lumayan ya Kang ya? Iya, itu yang kami bayar. Jadi, beras itu dimakan oleh santri, beras terbaik, pulen, enak, istilahnya kalau kita lihat butirannya itu kayak butiran-butiran berlian. Keren gitu. banget beras. Nah, Insya Allah. itu beras yang kita pakai sekarang, yang kita serahkan atau yang kita distribusikan ke santri-santri penghafal Quran. Gitu, Masya Allah. Jadi gerakan infak beras Bandung ini Raka lihat kayaknya untuk adik yatim penghafal Quran kayaknya nggak main-main ya terkait beras. Beras pun dikasih beras yang terbaik untuk orang-orang terbaik gitu ya. Karena Raka pernah dengar juga bahwa sahabat yatim penghafal Quran itu adalah kekasih Allah dan Rasulnya gitu ya. Rasulullah SAW pun beliau adalah yatim gitu ya. Makanya ada satu hadis teman-teman sahabat semua bahwa barang siapa yang memuliakan gitu ya anak-anak yatim di dunia, maka kedekatannya dengan aku, kata Rasulullah, kedekatannya bagaikan 2 jari, benar ya Kang ya? 2 jari, betul. Antara jari telunjuk dan jari tengah, jadi dekat sekali. Jadi teman-teman yang pengen berdonasi langsung ke Infak Beras Bandung untuk ikut program Infak Beras atau program lainnya, teman-teman bisa langsung hubungi adminnya aja. Di Instagram ada ya, Instagram kita aktif di @infakberasbandung. Terus juga bisa hubungi adminnya di 0812-2006-1056 gitu ya. Jangan lupa di follow juga Infak Beras Bandungnya. Dan kalau pengen donasi langsung silahkan ke donasi via admin. Boleh dihubungi dulu adminnya atau langsung ke rekening 086 999 883 kayak gitu. Betul Kang? Betul. Jadi dan ini langsung kita masuk ke sesi pertanyaan ya Kang Irfan ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dari sahabat Uma. Yang pertama adalah dari Kang Doni. Katanya pertanyaannya adalah, Kak, apakah ada kriteria khusus untuk menjadi anggota Gerakan Infak Beras? Posisi saya ada di Yogyakarta, katanya gitu. Gimana nih Kang? Oke. Mantap. Jogja ya? Jogja. Jadi kebetulan di Jogja juga sudah ada Gerakan Infak Beras Jogja. Yang saat ini ada juga di Jogja ya? Dikomandoi rekan saya namanya Mas Songko Jati. Mungkin siapa tadi namanya? Namanya Doni. Kang Doni bisa untuk coba cari informasi Gerakan Infak Beras Jogja. Terus sampaikan kepada tim yang di sana, saya mau gabung di Gerakan Infak Beras Jogja. Itu pasti dibantu deh. Oh, mantap. Masya Allah. Jadi oke, lanjut. Ada pertanyaan kedua nih, Kang. Dari Kang Roni. Kenapa harus beras yang disedekahkan? Kenapa nggak dalam bentuk uang atau sembako atau apa yang lainnya gitu? Kenapa harus beras? Oke. Yang masuk ke hashtag indahnya bersedekah ya. Ini ada teman-teman yang dari sahabat Uma yang udah ngajuin pertanyaan lewat hashtagnya indahnya bersedekah. Kenapa harus beras yang disedekahkan, kata Kang Roni ini? Kenapa nggak dalam bentuk uang atau sembako lainnya? Gimana Kang? Oke, jadi gini. Yang pertama tadi, beras itu merupakan kebutuhan pokok. Ya. Yang kedua, kenapa kami nggak beri dalam bentuk duit? Karena pada saat kami datang ke pondok, terus yang kami berikan sudah berbentuk beras, itu bisa mereka simpan dan menjadi bahan pokok makanannya mereka. Yang kami khawatirkan kalau kami beri dalam bentuk yang lain, duit misalnya, bisa saja gampang sekali terjadi istilahnya penyelewengan penggunaan. Betul. Nah, kita nggak tahu apakah dipakai untuk beli apa, dan nanti akhirnya akad dan tujuan dari gerakan ini tidak tepat. Maka betul. Kami fokuskan, kami beli berasnya kami anterin ke distribusikan ke pondok terima, insya Allah itu sudah menjadi amanah kami dan kami selesaikan amanah tersebut. Seperti itu, Kang Raka. Oke, jadi sudah terjawab ya buat Kang Roni ya, kenapa beras, kenapa enggak dalam bentuk uang atau sembako. Lanjut, banyak nih Kang pertanyaannya nih. Jadi ada lanjut ya, pertanyaan selanjutnya yang masuk ke hashtag indahnya bersedekah, ada dari Kang Ilham. Bang Irfan, ada berapa pesantren dan pondok atau pondok pesantren atau panti asuhan yang menjadi target penyaluran Gerakan Infak Beras Bandung sampai hari ini? Oke. Ada berapa tuh Bang?
sampai hari ini kebetulan lagi di meetingin ya. Oh gitu. Kemarin itu bulan April ya, bulan ini ya. Ini kan untuk yang bulan April yang didistribusikan bulan Mei. Bulan April itu kalau nggak salah sih ada 293 pondok atau panti yang ada di Kota Bandung dengan total kurang lebih ada 18.000 santri penerima manfaat dari Gerakan Infak Beras Bandung. Nah, barusan saya lihat ada 20 data yang masuk. Berarti kurang lebih sekarang sudah lebih dari 300, Kang Raka. 300 pondok. 300 pondok. Iya, di Bandung Raya sendiri yang menerima manfaat dari Gerakan Infak Beras Bandung itu. Dengan total lebih dari 60 ton beras. Oh, saat ini 60 ton beras yang sudah terdistribusikan ya? Iya. Masya Allah. Lanjut, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Mayang Sari Dewi yang masuk ke hashtag indahnya bersedekah. Kak, sedekah akbar ini diadakan berapa kali setahun dan di mana aja lokasinya? Sedekah akbar nih. Wah, baru saya mau bahas tadi. Masya Allah. Silakan Kang, dijawab pertanyaannya. Oke, sedekah akbar ya. Masya Allah. Nih, dengar sedekah akbar sepertinya hati langsung gimana gitu ya. Alhamdulillah. Jadi gini, terkadang ini yang menjadi bukan kendala ya, yang mungkin menjadi kelemahan dari sebuah gerakan atau badan filantropi itu, donatur ini mereka tidak pernah tahu kemana lari uang yang mereka berikan kepada lembaga tersebut, ya nggak? Betul. Kita misal nyumbang ke Gerakan Infak Beras Bandung. Terus Kang Raka nanya, mana yang terima berasnya? Kok saya nggak pernah lihat? Katanya santrinya ada sekian ribu. Katanya pondoknya sekian. Katanya kan gitu. Oke. Sering sekali muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Nah, inilah yang menjadi inisiasi kenapa Ustadz Lukman bikin sedekah akbar. Nah, jadi sedekah akbar ini sejatinya adalah momen pertemuan, Kang Raka. Momen pertemuan antara santri yang menerima manfaat beras yang diberikan oleh donatur dan para donaturnya yang setiap bulan mungkin sudah berdonasi buat mereka. Oke. Nah, sedekah akbar ini kumpul. Kemarin alhamdulillah ta'izin Allah, kita bulan Februari tahun 2020 kemarin, 16 Februari ya, mengadakan sedekah akbar yang kedua. Sebelumnya, sedekah akbar itu kami adakan di tahun 2018, di bulan September. Kalau nggak salah, tanggal 23 September. Di depan 2.000 santri, terus sedekah akbar kedua kemarin, 16 Februari 2020. Oh, baru bulan-bulan kemarin ya, Kang ya? Baru. Februari. Itu dihadiri oleh 3.000 santri penghafal Quran maupun anak yatim. 3.000 santri? Iya. Dari pondok-pondok binaan yang sudah menerima beras setiap bulannya dari Gerakan Infak Beras Bandung. Oke. Jadi, nah, di situ kumpul semua. Ada orang tua asuh, ada santrinya, dan acaranya bukan sekedar tausiah, ceramah atau segala macam. Tapi murni acaranya itu menyenangkan anak-anak yatim ataupun penghafal Quran itu sendiri. Mereka dikasih makanan terbaik, ya. Mereka dikasih bingkisan terbaik, bahkan mereka dikasih uang saku. Dengan pagelaran acara dari pagi sampai sore itu benar-benar nyenangin mereka. Seperti itu. Nah, sekarang sedekah akbar harusnya tuh di bulan Maret ada di Kota Palu. Terus di bulan September kalau nggak salah saya di Jogja, Agustus di Jogja, Samarinda September, Desember itu closing Pontianak. Oke. Karena kondisi COVID ini ya, kemungkinan jadwalnya bergeser dan tadi ada pertanyaan kapan atau di kota mana. Insya Allah kotanya sudah ada, next Palu, habis Palu Jogja, habis Jogja Samarinda, dan ditutup oleh Pontianak. Mungkin tinggal nunggu dan tunggu informasi selanjutnya kita melihat jadwal dari sedekah akbar itu sendiri. Oke, jadi sedekah akbar ini baru yang terlaksana, yang sudah tersusun rencananya untuk roadshow di beberapa kota yang baru terselenggara di Bandung saja gitu ya Kang ya? Iya, betul sekali. Jadi sedekah akbar ini teman-teman sahabat Uma jadi
teman-teman sahabat Uma, Sedekah Akbar adalah ajang pertemuan antara orang tua asuh dan juga para santri yatim yang selama ini mereka asuh atau selama ini mereka santuni gitu ya Kang ya. Oke, jadi itu adalah big event dari Gerakan Infak Beras Bandung yang paling besarnya adalah itu, mempertemukan ribuan adik-adik santri yatim yang menghafal Quran bersama dengan orang tua asuh. Tujuannya adalah untuk berdoa bersama dan melihat gitu, ternyata gerakan ini benar-benar trusted gitu ya Kang ya. Iya, mereka Oke, ketemu. lanjut. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ada dari Kang Asep yang masuk ke hashtagnya Indahnya Bersedekah. Kegiatan rutin bulanan GIB ini selain infak beras ada apa aja? Dan gimana cara gabung bareng komunitas Gerakan Infak Beras? Oke. Yang pertanyaan kedua dulu ya, karena gampang. Nah, untuk gabung, bisa hubungi admin. Tadi sudah disebutkan, nomor handphone 0812 2006 1056. Betul. Bisa langsung kontak admin supaya nanti diarahkan sehingga bisa ikut gabung menjadi paskas dari relawan Gerakan Infak Beras. Atau yang kedua itu juga ada di UMA ya, di UMA aplikasi UMA dari Infak Beras Bandung, di situ juga sudah ada informasi, silahkan klik di sana. Itu untuk cara gabung di dalam Gerakan Infak Beras, khususnya Gerakan Infak Beras Bandung. Baik. Kemudian acara apa saja yang ada setiap bulan? Yang tadi sudah tahu ya, pertama merupakan fokus kita adalah distribusi beras. Terus ada acara lain nggak? Ada, yaitu yang pertama adalah Jumat Bahagia. Apa itu Jumat Bahagia? Jadi Jumat Bahagia ini kami turun langsung, tim turun langsung menyenangkan pondok maupun panti asuhan dengan cara yang mungkin mereka belum pernah temukan sebelumnya. Contoh, di bulan Agustus tahun kemarin kita main paintball ya bener ya, dengan pondok pesantren Al Muqarrabun. Kemudian kita pernah main mobil go-kart dengan santri RQM, penghafal Quran. Terus kita pernah ngajak mereka naik bandros pondok pesantren As-Solahuddin. Terus kita pernah ngajak mereka makan di tempat yang mungkin mereka belum pernah datengin sebelumnya. Itulah konsep dari Jumat Bahagia. Tapi karena memang kondisi saat ini kita diarahkan dan lebih baik untuk diam di rumah, maka beberapa bulan terakhir ini memang Jumat Bahagia masih vakum, berhenti sementara karena untuk saling menjaga. Karena kebijakan pemerintah juga. Tapi kalau beras itu tetap jalan terus Kang Raka. Beras tetap jalan ya. Tetap jalan terus. Iya, karena ini merupakan kebutuhan pokok dan amanah dari orang tua asuh yang harus kita antarkan, yang harus kita distribusikan ke penghafal Quran, sahabat yatim maupun fisabilillah. Kemudian ada acara lain lagi, ada apalagi acara itu, khusus untuk akhwat. Akhwat. Oh, akhwatnya juga ada khusus acara sendiri ya? Ada. Namanya HUM. HUM. Nah, kalau laki-laki HIM. HIM. Pinter abang ya Allah. Kalau HUM itu dia untuk muslimah. Nah, jadi yang jalanin cewek ya, akhwat ya. Cewek. Kalau cowok muslimin ya. Nah, sampai nanti ada apa tuh yang sempat viral dulu? Cross hijabers. Cross hijabers, bahaya. Ya benar-benar bahaya. Tutup, udah kelihatan jadi cewek kan. Gimana tuh programnya Kang? Nah, jadi program HUM ini khusus untuk santri-santri akhwat, dijalani juga oleh paskas-paskas akhwat. Mereka itu membantu khususnya santri akhwat tadi untuk kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Dan pindah-pindah setiap bulan. Ke pondok A, pondok B, pondok C, memberikan kebutuhan-kebutuhan wanita yang mungkin para pendengar UMA pastinya sudah tahu apa saja kebutuhan wanita itu. Betul. Karena kalau saya sebutkan di sini, tapi kita memang memberikan khusus untuk wanita-wanita khususnya muslimah yang saat ini sedang menghafalkan Al-Quran, sedang ada di pondok, sedang berjuang untuk mengkaji Al-Quran, untuk sedang berjuang di agama Allah. Seperti itu Kang Raka. Masya Allah. Pertanyaan terakhir sekalian closing ya Bang Irfan. Ada dari Kang Dodi yang masuk ke hashtagnya Indahnya Bersedekah.
kenapa hanya para penghafal Quran dan anak yatim? Dan sebenarnya tujuan goalsnya dari GIB ini apa? Lanjut. Oke, kenapa para event GIB? Oke, kenapa para penghafal Quran dan anak yatim? Nah, saya akan jelaskan dulu. Tadi sudah disebutkan oleh Kang Raka. Yang pertama, kenapa anak yatim? Karena Rasulullah telah bersabda, barang siapa ya, yang menyantuni atau menyayangi anak yatim, maka dia akan satu surga sembari Rasulullah mengangkat kedua jarinya. Itu yang menjadi strong way. Kenapa kita bergerak? Karena kita pengen satu surga bersama Rasulullah. Rasulullah tahu bagaimana rasanya jadi anak yatim, karena beliau adalah anak yatim. Ditinggalkan bapak sebelum beliau lahir, dan ditinggalkan ibu pada saat beliau sedang berumur sangat kecil sekali, dan diasuh oleh pamannya. Kakek dan pamannya, itu Rasulullah. Maka beliau sangat tahu sekali bagaimana rasanya jadi anak yatim. Dan beliau sangat sayang sekali dengan anak yatim. Yang kedua, kenapa kita pilih penghafal Al-Quran? Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mau tahu nggak? Gitulah ya kurang lebih. Saya lupa ayat Qurannya. Ada saudaraku yang merupakan istilahnya bagian dari kita. Dan dia adalah saudaraku, ahlul Quran, saudaranya Allah gitu. Orang yang dekat dengan Al-Quran, ahlul Quran atau ahli Quran. Keluarganya Allah gitu ya. Keluarganya Allah. Allah menyebutkan dalam Quran, mau tahu nggak siapa keluargaku? Terus Allah menyebutkan keluargaku adalah ahlul Quran, orang yang ahli Quran. Dan salah satunya adalah penghafal Quran. Itulah mengapa kita pilih kedua ini. Orang yang pertama, Rasulullah jamin, Rasulullah janjikan, ya kan, untuk bisa satu surga bersama Rasulullah. Yang kedua, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dia masuk ke dalam golonganku, yaitu ahlul Quran. Itulah kenapa kita pilih kedua bagian itu. Terus yang strong way yang lain gitu ya, ada di surah Al-Maun, kita tidak mau disebut sebagai pendusta agama, ya kan? Siapa disebut yang pendusta agama? Orang yang menghardik anak yatim. Maka anak yatim lah yang kita pilih. Kurang lebih seperti itu Kang Raka. Kenapa kita pilih anak yatim dan kenapa kita pilih penghafal Al-Quran. Gitu. Masya Allah. Jadi itu ya strong way-nya. Kenapa lahir gerakan Infak Balas Bandung? Karena kita ini sejatinya butuh Allah. Kita butuh amal-amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah untuk biar Allah ridho sama kita. Salah satunya adalah dengan memuliakan adik-adik yatim, menghafal Quran. Tadi juga disebutkan dalam surat Al-Ma'un gitu ya. Memuliakan anak yatim. Jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Gitu, yang sudah sholat, sudah baca Quran, tapi ternyata Allah bilang dusta karena kamu kamu tidak menyantuni, memelihara anak yatim selama di dunia. Kedua adalah penghafal Quran, adalah keluarga Allah yang ada di dunia, maka itulah salah satu kesempatan buat kita untuk memuliakan keluarga Allah selama di dunia. Salah satunya adalah dengan mensuplai beras terbaik untuk santri penghafal Quran juga. Gitu kayaknya ya Kang Irfan ya, dari gerakan Infak Balas Bandung ini gerakan yang sudah kurang lebih 3,5 tahun gitu ya Kang ya di Bandung. Insya Allah jalan 4 tahun. Silakan teman-teman. Gimana Kang? Raka sedikit ada info Kang Raka. Jadi boleh. Tadi kan saya sudah menyampaikan ada Jumat Bahagia, terus betul. Ada hadiah untuk muslimah. Mungkin untuk kondisi sekarang kami nggak bisa jalan, tapi untuk teman-teman atau para pendengar Ummah sekalian yang mau ikut gabung dari acara tersebut, kami punya kajian khusus. Betul. Yang pertama untuk yang kedua juga ada kajian untuk teman-teman ikhwannya. Jadi itu diselenggarakan sendiri oleh Paskas dan boleh untuk hubungi admin biar tahu info lebih lanjut. Seperti itu Kang Raka. Masya Allah. Siap teman-teman, jadi kegiatan di Infak Balas Bandung selama Ramadan, selama masa pandemi COVID-19 ini juga insya Allah akan terus berjalan. Salah satunya dari program PUM tadi. Makanya teman-teman yang pengen info lebih lanjut dan pengen donasi ke Infak Balas Bandung untuk memuliakan sahabat yatim dan penghafal Quran, bisa langsung kepoin Instagramnya di @infakberasbandung. Jangan lupa di follow, diikutin kegiatannya kayak gimana. Terus bisa tanya-tanya langsung via admin di 0812 2061 056 dan transfer donasi terbaik teman-teman ke BNI Syariah
di 086 999 883. Gitu kira-kira. Terima kasih sahabat UMA yang sudah menyaksikan sharing ya, bincang seru barengan Bang Irfan Syahrianto dari Gerakan Infak Beras Bandung. Segede informasi terakhir adalah pada bulan Ramadan ini insya Allah akan ada tayangan UMA live stream dari para asatidz, kemudian komunitas serta influencer. Selain itu ada juga program pesantren kilat dengan beragam misi seperti tahsin Al-Quran, tanya jawab dengan para asatidz, dan kuis dengan hadiah THR yang sudah menunggu sahabat UMA semuanya. Kalau gitu, sekian ya bincang seru kali ini Raka barengan Bang Irfan Syahrianto dari Gerakan Infak Beras Bandung. Mohon maaf bila salah-salah kata. Semoga tayangan ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman tergerak hatinya untuk semakin banyak lagi amal solehnya. Salah satunya adalah dengan berdonasi ke Gerakan Infak Beras Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka pamit. Selamat sore sahabat UMA, selamat menjalankan aktivitas dan selamat berbuka puasa karena buka puasa sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, UMA hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, UMA, teman ibadahmu.